Pria lusuh ini datang ke bank elit, hanya minta tarik 100 juta rupiah. Pegawai bank menghina dan menertawakannya. Tapi, satu panggilan rahasia ke kantor pusat mengungkap kebenaran yang menghancurkan kesombongan mereka. Siapa sebenarnya pria tersebut? Sinar matahari pagi yang keemasan terpantul tajam pada permukaan pintu kaca besar Bank Sentosa Utama. Pintu itu, setinggi hampir 2 kali badan manusia, terasa dingin dan mewah, seolah menjadi gerbang pemisah antara dunia luar yang penuh debu jalanan dengan kemewahan ber-AC yang dingin menusuk tulang di dalamnya. Di balik pintu itu, lantai marmer putih bersih berkilauan, memancarkan aura kesuksesan yang terasa mencekik. Pada hari itu, hari di mana aroma kopi mahal bercampur dengan wangi parfum merek ternama, masuklah seorang pria. Namanya Dono. Penampilannya jauh panggang dari api. Ia adalah anomali visual yang memecah kesempurnaan estetik bank tersebut. Dono mengenakan kemeja katun lusuh berwarna biru langit yang entah sejak kapan berubah menjadi keabu-abuan. Kemeja itu sudah melar di sana-sini, dengan 2 kancing teratas sengaja dibiarkan terbuka, memperlihatkan kaos oblong putih tipis di dalamnya. Celana bahan berwarna coklat tua yang ia kenakan terlihat mengilap di bagian lutut, hasil dari gesekan bertahun-tahun dan mungkin jarangnya bertemu mesin cuci. Sepatu Dono tak kalah menyedihkan. Ia hanya memakai sandal jepit karet yang solnya sudah menipis, menghasilkan bunyi cek-cek yang terdengar janggal di atas lantai marmer. Ia membawa sebuah tas kain atau karung goni kecil yang sudah pudar warnanya, disampirkan begitu saja di bahu kirinya. Tas itu tampak berat dan berisi entah apa. Wajah Dono sendiri adalah peta kehidupan yang jujur. Kulitnya coklat gelap karena sengatan matahari, dan ada garis-garis kerutan dalam di sekitar mata dan mulutnya. Kerutan tulus yang terbentuk karena terlalu sering tersenyum atau berpikir keras. Tatapan matanya, meskipun tenang, menyimpan semacam kelelahan yang mendalam. Ia berjalan pelan, langkahnya sedikit seret, seolah ia membawa beban yang tak terlihat. Saat Dono melangkah melewati pintu kaca, sensor otomatis berbunyi pelan. Petugas keamanan yang bertubuh tegap dan mengenakan seragam abu-abu yang disetrika licin, langsung menatapnya dengan pandangan dingin dan curiga. Petugas itu, yang di dadanya tersemat nama Didik, sontak menegakkan posisi berdirinya. Ia mendekat, tangannya refleks memegang handi talkie di pinggangnya, seolah Dono adalah potensi ancaman keamanan yang harus diwaspadai. "Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa kami bantu?" tanya Didik, nadanya profesional, tetapi matanya memindai Dono dari ujung rambut hingga sandal jepit. Jelas sekali, ia mengharapkan Dono menjawab bahwa ia salah alamat, atau mungkin sedang mencari toilet umum, bukan datang untuk bertransaksi di bank elit ini. Dono berhenti tepat di depan Didik. Ia tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang sedikit menguning, namun senyumnya itu tulus dan menenangkan. "Pagi, Mas. Saya mau ke teller," jawab Dono, suaranya sedikit serak, tetapi jelas dan mantap. Didik terdiam sejenak. "Teller? Maaf, Bapak, apakah Bapak sudah membawa buku tabungan atau kartu identitas yang diperlukan?" Tanyanya lagi, kali ini dengan intonasi yang lebih skeptis, hampir merendahkan. Di benaknya, mustahil orang seperti ini memiliki rekening yang aktif, apalagi dengan saldo yang berarti. "Sudah, Mas. Lengkap," Dono menjawab singkat, tanpa mengurangi ketenangan di wajahnya. Didik menghela napas yang nyaris tak terdengar. Ia hanya menunjuk arah ruang tunggu yang sudah terisi beberapa nasabah kelas atas yang sibuk dengan ponsel mereka. "Silakan ambil nomor antrean di sana, Bapak. Lalu duduk di ruang tunggu," katanya, mengakhiri interaksi itu secepat mungkin, berharap Dono segera menghilang dari pandangan pintu masuk utama yang harus selalu terlihat berkelas. Dono mengangguk. Ia menuju mesin nomor antrean, menekan tombol untuk layanan penarikan tunai, dan mendapat selembar kertas kecil. Angka E017 tertera di sana. Ia kemudian mencari tempat duduk. Ini adalah kesulitan kedua. Hampir semua kursi beludru berwarna gelap sudah terisi, dan yang kosong pun, letaknya di antara para nasabah berpakaian rapi yang tampak enggan berbagi ruang dengannya. Akhirnya, Dono menemukan satu kursi kosong di sudut, di dekat pot tanaman besar. Saat ia duduk, suara gesekan kain lusuhnya dengan beludru kursi terasa begitu nyaring,
memicu beberapa nasabah di dekatnya untuk menoleh dan berbisik. Bisikan-bisikan itu, meskipun pelan, terasa seperti jarum-jarum tajam di telinga Dono. "Lihat, Bu. Orang itu mau narik apa? Kelihatannya mau minta sedekah." Ya ampun, kenapa petugas keamanan membiarkannya masuk? Merusak pemandangan saja. Mungkin dia salah masuk. Dikira ini kantor pos. Dono pura-pura tidak mendengar. Ia menatap lurus ke depan, ke arah meja-meja teller yang berjejer rapi. Di salah satu meja, duduk seorang wanita muda bernama Wina. Wina adalah citra sempurna dari pegawai bank teller kelas atas. Seragamnya rapi jali, rambutnya dicepol anggun, dan ia memiliki senyum standar yang hanya ia berikan kepada nasabah yang mengenakan pakaian bermerek. Wina sedang melayani seorang pengusaha yang mengenakan jas mahal dan cincin batu akik besar. Pandangan mata Wina sesekali menyapu ruang tunggu, dan saat matanya bertemu dengan sosok Dono, ia langsung mengerutkan kening. Senyum di wajahnya lenyap seketika. Ia kemudian berbisik cepat kepada rekan di sebelahnya, sambil melirik Dono dengan tatapan penilaian yang dingin dan menghakimi. Dono merasakan tatapan itu. Itu bukan pertama kalinya ia mendapat perlakuan seperti itu. Dan ia tahu, hari ini, ia akan menguji seberapa jauh prasangka dan penghinaan itu bisa ia hadapi, sebelum ia membuka rahasianya. Dono meremas kertas nomor antrean E017 di tangannya. Ia hanya perlu bersabar. Inilah saatnya, permainan sederhana yang ia ciptakan sendiri, baru saja dimulai. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, dan membiarkan ketenangan menguasai dirinya di tengah hiruk-pikuk pandangan meremehkan. Ia datang bukan untuk dihormati. Ia datang untuk memberi pelajaran, dan 100 juta rupiah yang akan ia tarik hanyalah alat untuk tujuan itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat di ruang tunggu mewah itu. Udara dingin dari pendingin ruangan menyengat, tetapi tidak mampu menyingkirkan atmosfer ketidaknyamanan dan keangkuhan yang melingkupi Dono. Ia masih duduk di sudut, tangannya memegang erat sobekan kertas kecil bertuliskan E017. Di sekelilingnya, suasana bank tetap sibuk. Suara ketukan keyboard yang cepat, dering telepon yang sopan, dan obrolan formal antara nasabah dan petugas customer service menjadi latar belakang. Namun, yang paling mengganggu adalah bisikan-bisikan. Dono tidak perlu berusaha keras untuk mendengarnya. Jaraknya cukup dekat, dan tampaknya, para nasabah kelas atas itu tidak merasa perlu merendahkan volume suara saat membicarakan seseorang yang, bagi mereka, tidak berarti. "Saya tidak percaya, Tuan. Apa dia tidak malu? Bank sebesar ini, seharusnya ada dress code minimal," ujar seorang wanita parubaya, yang dipenuhi perhiasan berkilauan, kepada suaminya. Dono hanya menundukkan kepala, tetapi ia merasakan pandangan mata mereka yang menusuk, seolah sedang menganalisis setiap detail kain lusuh di tubuhnya. Mungkin dia sedang mencari pengajuan kredit mikro atau bahkan pinjaman online? "Kenapa harus ke sini, ya?" timpal nasabah lain, yang duduk di sofa seberang. Tawa kecil yang sinis menyertai kalimat itu, tawa yang menusuk hingga ke ulu hati. Dono tahu betul, tawa itu tidak ditujukan untuk lelucon, melainkan murni penghinaan terselubung. Di tengah semua cemoohan itu, Dono memejamkan matanya, membiarkan pikirannya berkelana. Ia teringat alasan mengapa ia harus melalui semua ini. Sudah lama ia menghindari perhatian, memilih hidup sederhana di luar keramaian bisnisnya. Sejak ia memutuskan untuk menguji sebuah konsep tentang nilai kemanusiaan yang tergerus oleh kemewahan, ia tahu ia harus tampil sejujurnya, tanpa topeng. Ia ingin tahu, apakah sistem perbankan yang mengelola miliaran hartanya masih memiliki mata untuk melihat orang miskin, atau hanya melayani yang berpakaian mahal saja? Ia membuka mata. Nomor antrean sudah bergulir. E015, lalu E016. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena ketegangan yang ia ciptakan sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara perempuan yang nyaring memanggil. "Nomor antrean E017, silakan ke teller 3. Dono segera bangkit. Bunyi gesekan sandal jepitnya yang khas kembali memecah kesunyian formal bank itu, dan kali ini, semua mata tertuju padanya. Ia berjalan menuju meja teller 3, tempat Wina duduk. Wina, yang sejak tadi sibuk berkutat dengan berkas-berkas,
mengangkat wajahnya. Ia melihat Dono mendekat dan ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi campuran antara terkejut, jijik, dan geli. Ia ingat, pria inilah yang menjadi bahan bisikan di ruangannya. Ia memaksakan senyum standar profesionalnya, yang terasa begitu dingin. "Selamat pagi, Bapak. Dengan saya Wina." Sapa Wina, nadanya terdengar sedikit kaku. "Ada yang bisa saya bantu, Bapak?" Dono berdiri di hadapan kaca pembatas. Kaca itu tampak mengkilap dan berfungsi ganda sebagai benteng pelindung Wina dari dunia luar, termasuk dari penampilan Dono. Ia meletakkan tangannya di atas counter, membuat tangan Wina yang berkuku rapi dan dicat bersih, refleks menjauh sedikit. "Selamat pagi, Mbak Wina. Saya mau menarik uang tunai," kata Dono, suaranya tenang. Wina mengambil formulir penarikan. Ia mengambil pulpen mahal yang biasa ia gunakan dan meletakkannya di depan Dono, sambil menatapnya dengan pandangan penuh penilaian. "Silakan diisi, Bapak. Jumlah penarikan, nama, dan tanda tangan." Instruksi Wina sangat ringkas. "Berapa jumlahnya, Bapak?" Dono mengambil pulpen itu. Pulpen yang terasa ringan di tangannya. Ia menulis nama dan nomor rekeningnya dengan hati-hati. Di kolom jumlah, ia menulis angka dengan jelas, lalu melingkari dan memberi garis bawah sebagai penegasan. Selesai menulis, ia menyerahkan formulir itu kembali. Wina mengambilnya dan matanya langsung tertuju pada kolom jumlah penarikan. Wina membeku. Mata Wina membesar. Ia melihat lagi. Lalu melihat Dono. Lalu melihat angka itu lagi. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang tertulis. Wina yakin ia salah lihat, atau Dono salah menulis. Di kolom jumlah tertulis, 100 juta rupiah, 100 juta rupiah. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan tawa yang tiba-tiba ingin keluar. Wajahnya memerah, antara menahan geli dan mulai merasa kesal karena Dono dianggap mempermainkannya. "Maaf, Bapak," ujar Wina. Suaranya kini terdengar sedikit lebih keras, penuh skeptisisme. "Berapa tadi yang Bapak tulis? Tolong sebutkan saja, agar saya tidak salah baca." Dono menatapnya lurus. Di balik pandangan Wina yang meremehkan, Dono melihat secercah harapan kecil, yang ia harap akan muncul dari hati nuraninya. "Ya, Mbak. Saya mau menarik 100 juta rupiah. Semua tunai." Dono menegaskan, "Mantap." Tidak ada keraguan sedikit pun dalam nadanya. Wina tidak bisa menahan reaksi pertamanya. Ia sontak memegang dahinya sebentar, lalu beralih menatap supervisornya yang kebetulan sedang lewat. Ia kembali menatap Dono, dengan senyum paksa yang kini telah sepenuhnya menghilang, digantikan oleh tatapan curiga dan jijik. Konflik awal telah dimulai. Wina kini harus berurusan dengan apa yang ia anggap sebagai lelucon yang sangat buruk di hari kerjanya. Wina mencondongkan tubuhnya ke depan, berusaha keras mempertahankan profesionalismenya di balik lapisan kekesalan yang mendidih. Ia mengambil formulir penarikan itu lagi, lalu menempelkannya ke kaca pembatas, seolah berharap Dono akan melihat kesalahan tulisannya. 100 juta. Angka yang sangat besar untuk ukuran nasabah yang penampilannya lebih mirip pemulung daripada pengusaha. "Bapak," kata Wina, suaranya kini dingin dan tajam, tidak ada lagi jejak keramahan yang dipaksakan di babak awal. "Apakah Bapak yakin dengan jumlah ini? Ini 100 juta rupiah tunai. Bukan 100 ribu, bukan 10 juta. Wina sengaja menekankan setiap suku kata angka itu, seperti sedang mengajari anak kecil berhitung. Dono tersenyum tipis. Senyum itu tidak menjangkau matanya, tetapi menunjukkan ketenangan yang membingungkan Wina. "Ya, Mbak Wina. Saya yakin 100 juta rupiah. Tunai. Bukankah sudah saya tulis jelas?" Wina mendengus pelan. Ia merasa Dono sedang bermain-main, atau mungkin mengalami delusi. Di benaknya, mustahil saldo rekening pria lusuh ini mencapai jumlah sebanyak itu. "Baiklah, Bapak. Tolong serahkan buku tabungan dan identitas Bapak. Kami harus memverifikasi." Dono merogoh tas kain usangnya. Gerakannya lambat, terkesan santai, tetapi penuh makna. Ia mengeluarkan buku tabungan.
Buku itu bukan buku tabungan baru dengan sampul mengkilap, melainkan buku lama yang sudah bolak-balik diisi dan dicap, dengan sampulnya yang sudah lecek. Bahkan sudut-sudutnya sudah melengkung dan menguning karena termakan usia dan sering dibawa kemana-mana. Ia juga menyerahkan kartu tanda penduduk, KTP, yang plastiknya sudah sedikit terkelupas di pinggiran. Wina menyambutnya dengan ujung jari, seolah takut terkontaminasi. Ia meletakkan buku tabungan dan KTP itu di alat pemindai. Tangannya lincah mengetik nomor rekening Dono ke dalam sistem komputer. Di layar Wina, data Dono muncul. Nama, Dono Sutrisno. Alamat, cukup jauh dari perkotaan. Pekerjaan, wira swasta. Saat Wina melihat angka di kolom saldo, matanya menyipit. Ia melihat sekilas angka itu, dan jantungnya sempat berdetak lebih cepat. Bukan nol, ada isinya. Tapi Wina, dengan cepat, berfokus pada riwayat transaksi. Bapak Dono, Wina berkata lagi, kini lebih formal, mencoba mencari celah. Dalam 6 bulan terakhir, riwayat penarikan Bapak sangat minim. Bahkan setahun terakhir hanya penarikan kecil. Tidak ada transaksi deposit besar baru-baru ini. Apakah Bapak yakin uang ini sudah tersedia dan siap untuk ditarik tunai? Pertanyaan Wina jelas menghakimi. Ia menyeratkan bahwa Dono mungkin salah menghitung, atau dananya belum masuk. Ia mencari alasan prosedural untuk menahan Dono, menghindari transaksi tunai besar yang merepotkan dan mengundang perhatian, terutama jika melibatkan nasabah yang diragukan kredibilitasnya. Dono menyandarkan punggungnya di kursi. Ia merasakan kelelahan karena harus menghadapi lapisan demi lapisan prasangka Wina. Ia menghela napas yang berat. Mbak Wina, balas Dono, nadanya sedikit berubah, menjadi lebih tegas dan berwibawa, meskipun suaranya tetap pelan. Uang itu ada, tepat di rekening itu. Saya tidak pernah salah menghitung uang saya. Tugas Mbak adalah memverifikasi, bukan menanyakan riwayat penarikan saya. Kata-kata Dono yang tiba-tiba berbobot itu sempat membuat Wina terdiam. Ada kilatan otoritas yang aneh di mata pria lusuh itu. Namun, Wina segera menepisnya. Ia tidak akan membiarkan seorang pria berpenampilan seperti itu mengintimidasinya. Tentu, Bapak. Ini adalah bagian dari prosedur bank kami untuk penarikan di atas 50 juta rupiah. Wina berdalih, mencoba mengembalikan kendali percakapan. Untuk jumlah sebesar ini, saya harus memanggil supervisor saya untuk verifikasi dan otorisasi. Mohon tunggu sebentar, ya? Wina tanpa menunggu jawaban Dono, langsung berdiri. Ia berjalan cepat ke belakang, ke meja supervisor yang kosong, lalu menuju ruangan kepala cabang. Ia ingin menyampaikan masalah Dono secepatnya, berharap kepala cabang, Bima, akan turun tangan dan mengurus Dono, entah dengan penolakan halus atau alasan keamanan. Dono memperhatikan kepergian Wina. Ia melihat bisikan Wina yang penuh emosi saat ia berbicara dengan seorang rekan kerja. Dono tahu, ia sedang menjadi objek cemoohan di seluruh ruang teller. Ia mengambil buku tabungannya kembali dari atas counter. Jari-jarinya membelai sampul lusuh itu. Dono tidak marah. Ia hanya merasakan kesedihan yang mendalam terhadap kondisi mental masyarakat dan para pegawai bank ini. Mereka sudah terbiasa menilai-nilai seseorang dari harga pakaian yang dikenakan, bukan dari integritas atau kerendahan hati. Dono memejamkan mata lagi. Ia tahu betul, beberapa menit lagi, kekacauan emosional yang lebih besar akan terjadi di ruangan ini. Ia sudah mempersiapkan diri. Ia tidak membutuhkan uang itu untuk dirinya sendiri, tetapi ia butuh transaksi ini untuk menyampaikan pesan yang mendalam. Kepala cabang Bima, seorang pria necis dengan dasi bermerek, terlihat keluar dari ruangannya bersama Wina. Ekspresi Bima terlihat jengkel. Ia pasti merasa terganggu karena harus menangani masalah nasabah, kelas bawah, di tengah jadwalnya yang padat. Ketegangan di bank itu kini meningkat ke level berikutnya. Dono menegakkan duduknya, siap untuk menghadapi arogansi dari tingkat manajemen. Kepala cabang Bima muncul dari lorong belakang dengan langkah yang terkesan terburu-buru, namun tetap menjaga aura kewibawaannya. Ia adalah representasi sempurna dari kesuksesan finansial. Jas tailor made berwarna abu-abu tua, dasi sutra dengan motif minimalis,
dan arloji mahal melingkari pergelangan tangannya. Di sisinya, Wina berjalan sedikit tertinggal. Wajahnya menampakkan kegelisahan karena telah menyerahkan masalah Dono kepada atasannya. Bima mendatangi meja teller dan menatap Dono sekilas. Pandangan itu singkat, tetapi syarat akan penilaian dan rasa jijik yang terselubung. Ia tidak ingin memproses nasabah ini di area publik. Hal itu merusak citra eksklusif banknya. "Bapak Dono, bukan?" tanya Bima dengan suara yang lantang dan formal. "Mari ikut saya sebentar. Ada beberapa hal yang harus kita konfirmasi mengenai penarikan dana Bapak." Ia tidak menunggu jawaban Dono, langsung berbalik menuju sebuah ruangan kaca kecil yang biasa digunakan untuk pertemuan mendadak. Letaknya sedikit tersembunyi dari pandangan nasabah umum. Ruangan itu tampak mewah. Hanya berisi satu set sofa kulit dan meja kopi kecil. Dono berdiri perlahan. Ia mengepaskan sandal jepitnya di lantai marmer, lalu mengikuti Bima. Di sepanjang perjalanan singkat itu, ia merasakan pandangan aneh dari semua pegawai dan nasabah yang dilewatinya. Mereka semua tampaknya ingin tahu drama apa yang sedang dimainkan oleh pria lusuh itu di kantor bank mereka. Setibanya di ruangan kaca, Bima mempersilakan Dono duduk, tetapi caranya mempersilakan terdengar lebih seperti perintah. "Silakan duduk, Bapak Dono. Saya Bima, kepala cabang di sini. Maaf mengganggu waktu Anda, tapi untuk penarikan sebesar 100 juta tunai, kami perlu prosedur khusus." Bima duduk di sofa seberang, mengeluarkan notes kecil dan pulpen emasnya. Ia sengaja membuat jeda, mengamati Dono dari ujung kepala hingga kaki, seolah mencari bukti konkret bahwa Dono adalah penipu atau orang iseng. "Begini, Bapak Dono, bank kami sangat menghargai keamanan nasabah." Bima memulai, suaranya kini melunak, menjadi halus tetapi beracun. "Mengingat jumlahnya yang signifikan, dan mengingat profil risiko yang kami lihat." Bima berhenti lagi, memberikan kesempatan kepada Dono untuk menyadari betapa janggalnya dia di mata mereka. "Kami sarankan, jika memang Bapak ingin menarik dana untuk kebutuhan besar, alangkah baiknya jika dilakukan melalui transfer bank atau cek. Menarik tunai sebanyak itu sangat berisiko bagi keselamatan Bapak di jalan. Apalagi dengan penampilan Bapak yang mungkin kurang mencolok," sindir Bima secara terang-terangan, menggunakan kata "kurang mencolok" sebagai eufemisme untuk miskin dan tidak meyakinkan. Bima kemudian menyodorkan sebuah formulir permohonan pembukaan rekening transfer, seolah menawarkan solusi agar Dono segera keluar tanpa perlu membuat keributan tunai. Ini adalah upayanya untuk mengusir Dono secara halus, demi membebaskan waktu Bima yang berharga. Dono tersenyum. Senyum itu terasa sedikit getir kali ini. "Terima kasih atas kekhawatiran dan saran Bapak Bima. Tapi, saya datang ke sini khusus untuk menariknya tunai. Tidak ada opsi transfer atau cek untuk kali ini." Dono kemudian meletakkan buku tabungan lusuhnya di atas meja kopi yang mengkilap, tepat di depan notes mahal milik Bima. Kontras antara keduanya begitu mencolok. Kertas kusam versus kulit mengkilap, sederhana versus mewah. "Anda tadi bertanya soal profil risiko," lanjut Dono, suaranya tetap tenang namun kini ada nada tantangan yang jelas. "Silakan. Lakukan verifikasi total. Saya ingin tahu, apakah uang saya memiliki profil yang lebih baik dari penampilan saya, atau sebaliknya?" Bima terkejut dengan jawaban Dono yang lugas dan berani. Ia tidak menyangka pria lusuh ini akan seberani ini. Wina, yang berdiri di ambang pintu, tampak semakin tegang. "Baik, Bapak Dono," ujar Bima, memasang ekspresi serius. "Kalau begitu, Bapak harus menunjukkan kepada kami bukti yang lebih kuat tentang kepemilikan rekening ini. Kami perlu memastikan rekening ini bukan hasil kejahatan atau penyalahgunaan. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai kepala cabang." Bima sengaja menggunakan bahasa yang berbelit-belit untuk menekan Dono, berharap Dono akan merasa minder dan memilih mundur. Dono mengangguk perlahan. Ia mengambil kembali tas kain usangnya, merogohnya sejenak, dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah amplop kertas tebal, berwarna coklat, yang sudah lecek di beberapa bagian. "Ini," kata Dono, menyerahkan amplop itu kepada Bima. "Ini adalah dokumen-dokumen yang Bapak butuhkan.
surat perjanjian pembukaan rekening dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Bima menerima amplop itu dengan kerutan di dahi. Ia membuka amplop itu, dan di dalamnya, ia menemukan tumpukan salinan dokumen legal yang sudah buram tintanya. Di antara semua dokumen itu, ada selembar surat yang membuat Bima terdiam. Surat itu memiliki kop surat Bank Sentosa Utama, tetapi dengan lambang emas khusus, dan ditandatangani oleh Presiden Direktur Bank di tingkat pusat, bukan kepala cabang biasa. Surat itu, yang Dono tahu betul ada di sana, berisi perintah khusus untuk menjaga kerahasiaan identitas dan saldo pemegang rekening ini, dan memberikan pelayanan tanpa batas, terlepas dari penampilan apapun yang ia kenakan. Bima mulai membaca. Ekspresi jengkel di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh kebingungan yang bercampur dengan ketakutan yang dingin. Kepala cabang Bima merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya saat ia membaca surat di amplop coklat kusam itu. Surat itu tidak berisi rincian saldo, tetapi lebih aneh dari itu, sebuah protokol rahasia mengenai akun tersebut. Tangannya yang biasanya kokoh, kini sedikit gemetar. Ini apa maksudnya, Bapak Dono? Tanya Bima, suaranya tercekat. Ia mengangkat surat itu, menunjukkan lambang emas khusus di kop surat kepada Dono. Kami tidak pernah memiliki formulir atau protokol dengan kode seperti ini di cabang. Dono hanya tersenyum samar, menikmati kebingungan yang mulai menyelimuti Bima. Itu adalah kunci, Bapak Bima. Kunci yang harus Anda gunakan untuk membuka data rekening saya secara penuh. Jika data saya adalah gudang, maka surat itu adalah kode masuknya. Gunakan dengan baik. Bima menatap Dono, lalu menatap surat itu, lalu menatap Wina yang berdiri gelisah di ambang pintu. Ia akhirnya menghela napas panjang, mengakui bahwa ia telah salah menilai situasinya. Ini bukan penipuan amatir. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih rumit. Wina, tolong pindahkan komputer supervisor ke sini. Kita akan melakukan verifikasi di dalam ruangan. Perintah Bima, nadanya kini tegas, menghilangkan kesan meremehkan. Wina, yang terkejut karena diperlakukan serius, segera menurut. Ia kembali beberapa saat kemudian dengan laptop dan alat pemindai khusus. Mereka berdua, kepala cabang dan teller yang angkuh, kini duduk berdampingan, berhadapan dengan Dono yang tampak lusuh, mencoba memecahkan misteri akunnya. Bima memasukkan kode dari surat itu ke dalam sistem database internal. Tangan Wina yang mengoperasikan keyboard terasa berkeringat. Seluruh ruangan kaca itu kini dipenuhi ketegangan yang pekat. Ketika data muncul, mereka berdua terkejut. Pertama, kolom saldo tidak menampilkan angka. Hanya ada tulisan, confidential. Akses level 7 required. Angka 7 adalah tingkat akses tertinggi di bank tersebut. Biasanya hanya dimiliki oleh dewan direksi atau pemilik utama. Kedua, di kolom riwayat transaksi, alih-alih menampilkan detail seperti transfer, bunga, atau setoran, yang muncul hanyalah kode-kode yang aneh. Misalnya, debit OPLPGP, atau kredit RTXUT. Ini adalah kode yang sangat minim dan tidak informatif. Seolah ada sistem enkripsi tambahan yang melindungi riwayat transaksi Dono. Pak Dono, ini tidak seperti data rekening nasabah biasa, ujar Wina, bicaranya terbata-bata. Ketakutan kini mengalahkan rasa meremehkannya. Ia merasa Dono bukan lagi seorang pria lusuh, melainkan sosok misterius yang memiliki privilege luar biasa. Bima mengklik beberapa kali, berusaha menembus lapisan keamanan data itu, tetapi hasilnya nihil. Ia kembali ke kolom pekerjaan Dono yang tertulis wira swasta, dan menemukan catatan kaki yang kecil, tersembunyi, yang tidak akan terlihat jika Bima tidak mencari secara spesifik. Catatan kaki itu berbunyi, Special Account, Affiliated with Papua Resources and Global Franchise Network Holdings. Do not process without Central Authority Approval. Membaca frasa Papua Resources saja sudah cukup membuat Bima bergidik. Ia tahu perusahaan itu mengendalikan sebagian besar eksploitasi mineral dan energi di wilayah timur. Itu adalah nama yang sering disebut-sebut di lingkaran elit bisnis tingkat nasional. Nama yang setara dengan kekuatan finansial tak terhingga. Bima mengangkat wajahnya, kini benar-benar pucat pasi. Ia memandang Dono yang duduk tenang,
Seolah semua kegaduhan ini adalah rutinitas belaka. Bima menyadari kesalahan fatalnya. Ia telah meremehkan tidak hanya seorang nasabah, tetapi mungkin salah satu nasabah terbesar yang pernah ditangani bank tersebut. Bapak Dono, Bima berbisik. Nadanya kini dipenuhi rasa hormat yang mendadak, bercampur dengan ketakutan. Saya rasa, kita perlu menghubungi kantor pusat untuk otorisasi penuh. Saya tidak bisa melanjutkan penarikan 100 juta ini tanpa izin langsung dari otoritas yang disebutkan di sini. Dono mengangguk, senyumnya semakin melebar. Silakan, Bapak Bima. Saya tidak keberatan. Lakukanlah prosedur yang benar. Saya akan menunggu. Tapi ingat, jangan biarkan penampilan saya mempengaruhi bagaimana Anda menyampaikan informasi di telepon. Pria lusuh itu kini telah mengambil alih kendali penuh atas ruangan dan situasi itu. Bima tahu, panggilan telepon ke kantor pusat ini akan menjadi momen yang menentukan, bukan hanya bagi transaksi Dono, tetapi juga bagi karir dan martabatnya sendiri. Ruangan kaca kecil itu terasa seperti ruang interogasi. Bima, kepala cabang yang tadinya penuh kesombongan, kini tampak gelisah. Wina berdiri cemas di sampingnya. Matanya terus-menerus melirik ke arah Dono, yang masih duduk tenang, seolah sedang menikmati pertunjukan teater. Bima mengambil telepon private lain yang hanya terhubung ke kantor pusat di Jakarta. Ia menekan beberapa digit dengan tangan yang sedikit gemetar. Ini bukan panggilan biasa. Ini adalah panggilan yang akan menentukan apakah ia akan dipuji karena ketelitiannya atau justru dipecat karena arogansinya. Selamat siang, ini Bima, kepala cabang dari Sentosa Utama Area Regional. Ujar Bima, suaranya dipaksakan terdengar profesional dan tegas. Ia berhenti sejenak, menunggu sambungan. Dono memperhatikan setiap gerakan Bima. Ia tahu, Bima sedang berjuang melawan prasangka terakhirnya. Dono berharap, kejutan yang datang dari pusat akan lebih kuat daripada keangkuhan Bima. Ya, Bapak, Bima melanjutkan, berbicara kepada seseorang di seberang sana yang tampaknya memiliki otoritas tinggi. Saya memerlukan verifikasi total dan otorisasi penarikan untuk nasabah dengan kode khusus, Papua Resources. Ia sengaja menyebutkan nama Dono dengan sangat hati-hati, mengikuti instruksi pada dokumen rahasia itu. Wina menahan napas. Suasana semakin mencekam. Bima mendengarkan dengan serius. Awalnya, ia tampak yakin dengan apa yang ia sampaikan. Mungkin ia mengharapkan konfirmasi bahwa nasabah ini adalah pemegang saham kecil yang sedang ada masalah. Namun, beberapa detik kemudian, saat orang di seberang telepon mulai menjelaskan, perubahan drastis terjadi pada wajah Bima. Matanya yang tajam mulai melebar karena terkejut. Garis rahangnya mengeras, lalu melunak dengan cepat menjadi ekspresi ketidakpercayaan yang menakutkan. Ia menjauhkan sedikit gagang telepon dari telinganya, seolah suara di seberang sana adalah petir yang menyambar. Dono menyaksikan transformasi itu dengan tenang. Ia tahu apa yang sedang dikatakan. Bapak, tunggu sebentar. Bima menyela orang di telepon, suaranya kini terdengar tersendat-sendat. Ia melirik Dono, pandangan yang tadinya curiga kini berubah total menjadi hormat yang ekstrim, hampir memuja. Maksud Anda yang bersangkutan adalah... Bima menelan ludah, tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Ia kembali menempelkan telepon di telinganya, mendengarkan lebih lama. Selama menit berikutnya, ia hanya mengangguk-angguk, sesekali mengucapkan kata-kata seperti, "Siap, Bapak." "Baik, Bapak. Saya mengerti, Bapak." Kata-kata "Bapak" yang ia gunakan kini tidak lagi bernada formal biasa, melainkan bernada tunduk dan penuh pengakuan atas otoritas yang sangat besar. Dono melihat butiran keringat mulai muncul di dahi Bima, meskipun suhu ruangan sangat dingin. Puncak dari kejutan itu datang saat Bima tiba-tiba berdiri tegak, memutar badannya sedikit menjauh dari Dono, dan mengucapkan kata-kata yang membuat Wina nyaris pingsan di tempat. "Maafkan kecerobohan kami, Yang Mulia Tuan," Bima berbisik, tetapi cukup keras untuk didengar di ruangan kecil itu. "Kami akan segera memproses permintaannya. Sekali lagi, atas nama seluruh Bank Sentosa Utama, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dan pelayanan yang tidak pantas yang telah kami berikan kepada beliau. Akan saya sampaikan secara langsung. Terima kasih banyak, Tuan,"
Bima meletakkan gagang telepon. Bunyi, klik, pelan itu terasa seperti palu godam yang menghantam keheningan. Ia berbalik perlahan, kini menghadap Dono. Ekspresi di wajahnya bukan lagi kesal, bukan lagi curiga, tetapi campuran kompleks antara rasa malu yang tak terhingga, penyesalan mendalam, dan ketakutan yang mencekam akan nasib karirnya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan yang tidak pernah ia berikan kepada nasabah manapun, bahkan nasabah private banking yang paling kaya sekalipun. Bapak Dono, Bima memulai. Suaranya sangat rendah, hampir bergetar. Saya sungguh-sungguh meminta maaf atas perilaku saya dan teller saya. Wina, kami telah membuat kesalahan fatal. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah beliau. Wina, yang mendengar ucapan Bima, kini benar-benar kehilangan keseimbangan. Beliau? Siapakah Dono, pria lusuh yang hanya meminta 100 juta, hingga kepala cabang harus memanggilnya, Yang Mulia Tuan, dan menundukkan kepala serendah itu? Dono, sang pria lusuh, akhirnya memecah keheningan yang menyesakkan itu. Ia menatap lurus ke mata Bima yang kini penuh kepanikan. Puncak konflik yang sesungguhnya kini siap untuk dibuka, dan kebenaran akan mengguncang seluruh cabang bank tersebut. Keheningan di ruangan kaca itu terasa begitu berat, seolah udara dingin AC telah berubah menjadi es. Bima masih menundukkan kepala, memegang gagang telepon yang kini terasa panas di tangannya. Wina, dengan mata berkaca-kaca, menunggu vonis. Sementara Dono, pria lusuh itu, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Angkat kepala Anda, Bapak Bima. Anda dan Mbak Wina tidak perlu takut, kata Dono, suaranya kembali lembut, namun kali ini dipenuhi otoritas yang tak terbantahkan. Duduklah. Mari kita bicara sebagai manusia, bukan sebagai pengusaha dan pegawai bank. Bima perlahan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa malu yang tak terlukiskan. Ia duduk kembali di sofa dengan gerakan canggung. Wina menyusul, tubuhnya gemetar. Duduklah, Mbak Wina. Dono tersenyum menenangkan ke arah Wina. Saya tahu apa yang disampaikan oleh atasan Anda di pusat, dan saya tahu apa yang ada di pikiran kalian berdua saat ini. Bima menarik napas dalam-dalam. Ia harus jujur dan menyelesaikan drama ini. Bapak Dono, saya sungguh tidak memiliki kata-kata untuk menjelaskan arogansi dan kebodohan saya. Saya tadi menghubungi Bapak Darmawan, Chief Operating Officer kita di pusat. Beliau yang memegang kunci akses akun khusus ini. Bima berhenti sejenak, menoleh ke arah Wina yang pucat. Pak Darmawan menjelaskan bahwa Bapak Dono adalah pemilik tunggal dari seluruh jaringan Papua Resources Group yang mengoperasikan tambang minyak terbesar di sana dan pemegang lisensi waralaba utama dari Global Food Franchise Network di Asia Tenggara. Saldo yang ada di rekening ini bukan 100 juta, tetapi sudah mencapai triliunan yang terus berputar. Pengakuan Bima menggema di ruangan itu. Wina sontak menutup mulutnya, air matanya tak terbendung. Triliunan. Pria yang ia pandang rendah, yang ia anggap pengemis, yang ia biarkan menunggu lama dan ia tanyai dengan nada sinis, adalah sosok yang kekayaan bersihnya mungkin melebihi gabungan seluruh nasabah di cabang ini. Rasa malu itu menjepit ulu hatinya. Ya, benar. Dono mengangguk pelan, mengonfirmasi plot twist yang telah mengguncang mental Bima dan Wina. Nama saya memang Dono Sutrisno. Dan ya, saya memang mengendalikan bisnis-bisnis besar itu. Tapi, itu semua hanya angka. Itu hanyalah hasil kerja keras dari 20 tahun terakhir. Dono merangkul tas kain usangnya. Yang ingin saya tunjukkan hari ini bukan kekayaan saya, Bapak Bima, melainkan kesalahan kalian dalam menilai. Saya sengaja datang dengan penampilan ini. Saya ingin melihat, apakah sistem yang saya percayai untuk mengelola harta saya masih memiliki mata hati yang sama untuk melayani seorang pria tua lusuh yang hanya meminta 100 juta. Dan hasilnya, Dono mengangkat alisnya, pandangannya menuntut. Saya menunggu di antrean panjang, mendapat tatapan meremehkan dari security, bisikan sinis dari nasabah, dan akhirnya, Anda, kepala cabang, mencoba mengusir saya secara halus karena menganggap saya membuang waktu Anda. Wina tiba-tiba terseduh-seduh. Ia mendekati Dono, menjatuhkan diri sedikit di depan meja,
seolah tidak peduli dengan jabatannya lagi. Maafkan saya, Bapak Dono. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya terlalu terbiasa menilai orang dari merek pakaian dan jam tangannya. Saya pikir hanya orang kaya yang pantas dihormati. Saya telah menghina Anda. Bima, yang merasa lebih bertanggung jawab, menundukkan kepalanya lagi. Saya mohon maaf, Tuan Dono. Anda benar. Kami telah gagal total. Kami membiarkan lingkungan kerja yang angkuh ini merusak pandangan kami tentang nilai-nilai kemanusiaan. Kami menilai Anda hanya dari penampilan luar. Dono memandang mereka berdua dengan tatapan penuh kehangatan, meskipun ia baru saja memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Saya datang bukan untuk menghukum kalian, kata Dono, suaranya melembut, menghapus air mata Wina yang menetes di counter. Saya datang untuk mengingatkan. Uang memang penting. Tapi martabat manusia jauh lebih mahal daripada triliunan rupiah di rekening saya. 100 juta yang saya tarik hari ini adalah ujian. Ujian bagi integritas kalian. Kini, semua keraguan telah lenyap, digantikan oleh rasa hormat, penyesalan, dan kesadaran yang dalam. Mereka menyadari, di depan mereka, bukanlah sekadar pengusaha kaya, melainkan seorang guru kehidupan berbalut kemeja lusuh. Setelah pengakuan yang menghancurkan dan air mata penyesalan Wina, suasana di ruangan kaca itu berubah drastis dari ketegangan menjadi keheningan yang penuh hormat. Bima dan Wina menanti setiap kata yang keluar dari mulut Dono, seolah mendengarkan wejangan dari seorang guru kehidupan yang bijaksana. Kalian mungkin berpikir, mengapa seorang yang memiliki kekayaan sebesar itu hanya menarik 100 juta dan datang dengan penampilan seperti ini? Dono memulai, suaranya tenang, namun mengandung bobot filosofis. Uang itu, 100 juta rupiah itu, tidak ada hubungannya dengan bisnis tambang atau franchise saya. Itu adalah dana yang saya kumpulkan dari uang saku pribadi saya selama beberapa bulan terakhir. Dono menarik tas kain usangnya sedikit lebih dekat. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama penarikan dana tersebut bukan untuk transaksi bisnis, melainkan untuk sebuah amal rahasia. Saya memiliki panti asuhan tunas bangsa di pinggiran kota. Sebuah tempat yang saya bangun 10 tahun lalu, anonim. Saya tidak pernah ingin ada yang tahu saya adalah donatur utamanya. Jelas Dono, matanya menerawang. Uang 100 juta ini akan saya gunakan untuk membeli bahan makanan dan biaya sekolah anak-anak di sana untuk 3 bulan ke depan. Saya melakukan ini sendiri, tunai. Karena saya ingin merasakan bagaimana rasanya mengurus sebuah transaksi kecil tanpa embel-embel kekuasaan dan kemewahan. Dono menatap Bima dengan pandangan yang lembut, namun tegas. Saya ingin memastikan bahwa, tanpa status, tanpa setelan mahal, dan tanpa akses level 7 yang mewah itu, saya tetap diperlakukan adil. Saya butuh tahu, apakah uang hasil keringat saya, yang sedikit itu, bisa didapatkan dengan martabat yang sama dengan triliunan yang kalian lindungi. Wina, yang masih merasa sangat bersalah, mengangkat wajahnya yang basah. Tapi, Tuan Dono mengapa harus menguji kami seperti ini? Kami merasa sangat terhina dengan kebodohan kami sendiri. Justru itu tujuannya, Mbak Wina, jawab Dono, nadanya penuh pengertian. Terkadang, manusia hanya bisa belajar melalui rasa malu yang mendalam. Kalian terlalu sering melihat angka besar dan setelan mahal, sampai lupa bahwa uang 100 juta dari seorang buruh tani, atau bahkan dari seorang yang kalian anggap lusuh, memiliki nilai perjuangan yang sama berharganya. Dono kemudian melanjutkan dengan sebuah pengajaran moral yang menyentuh. Bagi saya, uang adalah alat, bukan tujuan. Dan penampilan adalah pilihan, bukan ukuran harga diri. Kalian di bank ini, setiap hari berinteraksi dengan puluhan hingga ratusan orang. Mulai hari ini, saya ingin kalian melihat melampaui penampilan. Ia menunjuk perlahan ke pakaian lusuhnya sendiri. Bima, apakah kemeja usang ini membuat saya menjadi pemilik tambang minyak yang kurang berharga? Apakah sandal jepit ini mengurangi saldo rekening saya? Penampilan saya tidak mengubah nilai intrinsik diri saya atau nilai uang saya. Begitu juga dengan nasabah lain yang mungkin datang dengan pakaian sederhana. Bima mengangguk perlahan, kata-kata Dono terasa seperti tamparan yang menyadarkan. Anda benar,
Tuan Dono, kami telah menjadi korban dari standar palsu yang kami ciptakan sendiri. Saya terlalu fokus pada bagaimana nasabah mencitrakan bank, sampai lupa bagaimana bank seharusnya melayani setiap manusia. Anda memberi kami pelajaran yang lebih berharga daripada semua seminar kepemimpinan yang pernah saya ikuti. Dono tersenyum puas. Ia telah menyampaikan pesannya, menyelesaikan bagian tersulit dari misinya. Ia tidak ingin melihat mereka dihukum atau dipecat. Ia hanya ingin melihat mereka berubah. Baiklah, kata Dono, mengakhiri sesi introspeksi itu. Sekarang, setelah verifikasi berhasil, tolong proses penarikan 100 juta saya. Saya harus segera ke panti asuhan. Dan tolong, jangan ada perlakuan VVIP lagi. Perlakukan saya seperti yang Anda perlakukan di awal, tetapi dengan hati yang baru. Wina segera menyeka air matanya, bangkit berdiri, dan berjanji akan melaksanakan tugasnya kali ini dengan kerendahan hati dan ketulusan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Misi Dono kini beranjak ke fase resolusi, membawa harapan perubahan di Bank Sentosa Utama. Kepala cabang Bima menutup laptop dan memindahkan kembali perlengkapan verifikasi khusus itu. Tindakan fisiknya terasa lambat, diiringi oleh rasa malu yang masih membekas di wajahnya. Wina berdiri tegak, tetapi kepalanya menunduk. Matanya menatap ujung sepatu pantofelnya yang mengkilap, kontras dengan sandal jepit Dono yang kusam. Tuan Dono, Bima memulai. Suaranya kini tidak hanya hormat karena kekayaan Dono, tetapi juga tulus karena kesadaran akan kesalahannya. Saya harus jujur, tekanan di industri ini sangat tinggi. Kami didorong untuk mencapai target, fokus pada nasabah high net worth, dan terkadang, kami tanpa sadar membangun benteng prasangka yang memisahkan kami dari orang-orang seperti Anda. Maksud saya, dari orang-orang yang penampilannya sederhana. Bima menghela napas panjang. Saya telah kehilangan esensi dari layanan perbankan. Melayani semua orang, terlepas dari kekayaan mereka. Saya biarkan kesombongan mengaburkan penilaian saya. Saya meminta maaf, bukan hanya karena Anda adalah pemilik bank ini secara de facto, tetapi karena saya telah gagal sebagai seorang manusia. Dono mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia melihat ketulusan dalam mata Bima. Itu bukan lagi kepanikan seorang pegawai yang takut dipecat, melainkan penyesalan seorang profesional yang sadar akan kemerosotan moralnya. Wina, yang sejak tadi diam, memberanikan diri untuk maju. Air mata telah kering, tetapi matanya masih bengkak. Ia menunduk dalam-dalam. Tuan Dono, bagi saya penyesalan ini lebih berat daripada rasa malu di depan rekan kerja. Saya ingat bagaimana saya menyambut Anda di awal. Saya bahkan sempat menahan tawa saat melihat buku tabungan Anda. Saya tidak melihat nilai perjuangan di balik 100 juta itu. Ia mengangkat wajahnya. Kami hidup di bawah tekanan bahwa penampilan adalah segalanya. Tuan, jika nasabah terlihat kaya, kami mendapat bonus. Jika nasabah terlihat biasa, kami sering menganggap mereka sebagai beban administrasi. Saya mohon maaf karena saya membiarkan sistem ini meracuni hati saya. Saya berjanji, mulai hari ini, saya akan melihat integritas di balik setiap nasabah, bukan hanya dompet mereka. Mendengar pengakuan tulus mereka, hati Dono melunak. Misinya telah berhasil, bahkan melebihi yang ia harapkan. Pengakuan kalian adalah hal yang paling berharga bagi saya, ujar Dono, suaranya hangat dan menenangkan. Kalian tidak perlu dihukum, kalian hanya perlu belajar. Ambillah pelajaran dari hari ini. Jadikan rasa malu ini sebagai pengingat abadi. Jika kalian melihat seorang bapak tua lusuh datang lagi, perlakukan dia dengan hormat yang sama seperti kalian melayani investor terbesar kalian. Dono kemudian berdiri. Ia merapikan lipatan kemejanya yang lusuh. Saya ingin kalian berdua, sebagai pimpinan dan frontliner bank ini, untuk mulai hari ini, memberikan contoh yang berbeda. Kerendahan hati adalah kekayaan sejati. Jangan biarkan triliunan di dunia luar menipu mata kalian, hingga kalian buta terhadap jutaan kisah dan martabat di dalamnya. Bima dan Wina mengangguk serempak, merasakan beban di pundak mereka terangkat, digantikan oleh semangat baru dan kesadaran diri. Mereka tahu, Dono tidak akan melaporkan insiden ini ke pusat, karena tujuannya adalah reformasi hati, bukan pembalasan dendam.
Kami akan memproses penarikan tunai Anda sekarang juga, Tuan Dono, kata Bima, bergegas. 100 juta tunai. Kami akan siapkan dalam koper khusus dan kami akan mengantar Anda sampai mobil. Dono mengangkat tangan, menyetop Bima. Tidak perlu koper, Bapak Bima. Dan tidak perlu diantar. Serahkan saja 100 juta itu seperti yang saya minta, di atas counter dan masukkan ke dalam tas kain saya. Dono tersenyum, kembali menekankan keintiman antara penampilan dan kekayaan. Saya datang sebagai Dono Sutrisno yang lusuh, dan saya akan pergi sebagai Dono Sutrisno yang lusuh. Pesan ini harus sampai ke setiap pegawai yang melihatnya. Keputusan Dono ini adalah pukulan terakhir dari pelajaran moralnya. Menolak segala bentuk perlakuan istimewa, demi menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan kemewahan untuk membuktikan nilainya. Setelah sesi permintaan maaf yang mengharukan, Wina kembali ke meja teller 3. Kali ini, ia memproses penarikan 100 juta rupiah Dono dengan tangan yang mantap dan hati yang penuh rasa hormat. Ia tidak lagi melihat kain kusam atau sandal jepit, tetapi melihat kebijaksanaan dan nilai kemanusiaan yang besar. Bima berdiri di samping Wina, memastikan setiap prosedur dijalankan dengan sempurna, meskipun Dono menolak segala bentuk perlakuan istimewa. Dono menunggu dengan sabar di depan counter, menyaksikan prosesnya. Beberapa pegawai teller lain, yang sudah mendengar bisik-bisik kebenaran, kini sesekali mencuri pandang ke arah Dono. Tatapan mereka bercampur antara rasa ingin tahu dan rasa malu yang mendalam karena telah ikut meremehkan. Wina menghitung tumpukan uang tunai yang tersusun rapi. 100 juta rupiah. Uang itu terasa berat, bukan karena nominalnya, melainkan karena makna moral yang dibawanya. Ia menyerahkan uang itu kepada Dono melalui lubang di kaca pembatas. Ini, Tuan Dono. 100 juta rupiah. Semua sudah lengkap, ujar Wina, suaranya kini tulus, tanpa ada nada sinis sedikit pun. Dono mengambil uang itu, tangannya yang coklat dan kasar menyentuh uang kertas yang baru. Ia mulai memasukkannya ke dalam tas kain usangnya. Ia melipat uang itu dengan hati-hati, tidak terkesan tergesa-gesa atau cemas. Bagi seorang pemilik triliunan, 100 juta ini memang sekadar uang saku, tetapi baginya, ini adalah simbol kemanusiaan. Terima kasih, Mbak Wina. Pelayanan Anda hari ini sempurna, kata Dono, memberikan senyum tulus yang membuat Wina merasakan kehangatan di tengah hawa dingin bank. Dono kemudian menoleh ke arah Bima, yang berdiri tegak. Bapak Bima, saya harap, pertemuan singkat hari ini meninggalkan warisan yang baik di cabang ini. Jangan biarkan penampilan luar merampas kesempatan kalian untuk menemukan kebaikan sejati dalam setiap orang. Bima membungkuk dalam-dalam. Saya berjanji, Tuan Dono. Peristiwa ini akan menjadi titik balik bagi kami. Kami akan merombak total mindset pelayanan kami. Kami tidak akan pernah lagi menilai buku dari sampulnya. Dono mengangguk, puas. Ia mengambil tas kainnya, yang kini terlihat lebih berat karena berisi uang tunai 100 juta, dan menyampirkannya di bahu. Ia melangkah keluar dari meja teller. Saat Dono berjalan melintasi aula, setiap pegawai yang ia lewati, mulai dari customer service Susi hingga petugas keamanan didik yang tadi sempat curiga, semuanya berdiri. Mereka tidak hanya berdiri sebagai bentuk formalitas, tetapi sebagai gestur penghormatan yang lahir dari kesadaran baru. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana sebuah arogansi dapat dihancurkan hanya oleh sepasang sandal jepit dan sebuah rahasia yang tersembunyi. Dono membalas penghormatan mereka dengan anggukan ramah, senyum tulusnya menyebar, membawa kedamaian ke dalam hati para pegawai yang merasa bersalah. Ia melangkah menuju pintu kaca besar, pintu yang tadi ia masuki dengan penuh keraguan dari pihak bank. Pintu itu terbuka, dan Dono melangkah keluar, kembali ke terik matahari dan hiruk-pikuk jalanan. Sosoknya yang lusuh itu perlahan menjauh, menyisakan kekosongan di dalam bank yang dingin. Namun, kepergian Dono tidak lantas membuat segalanya kembali normal. Warisan nilainya tertanam kuat. Di hari-hari berikutnya, terjadi perubahan nyata. Bima mengadakan pertemuan mendadak, membahas etika layanan dan pentingnya empati. Wina kini melayani setiap nasabah, entah mereka mengenakan jas atau pakaian sederhana, dengan senyum yang sama tulusnya. Petugas keamanan didik pun mulai menyapa setiap orang yang masuk,
tanpa memandang pakaian mereka. Mereka semua telah belajar. Pelajaran yang diberikan oleh seorang miliarder yang memilih penampilan kerendahan hati dan datang hanya untuk menarik 100 juta rupiah. Mereka menyadari bahwa kekayaan sejati tidak diukur oleh saldo rekening, melainkan oleh kekayaan jiwa seseorang. Pintu kaca itu kini terbuka bagi siapa saja, bukan hanya bagi mereka yang berpakaian mewah. Kisah Dono Sutrisno, sang raja minyak dengan tas kain, akan selamanya menjadi legenda dan pengingat bahwa nilai sejati seorang manusia tidak pernah tercermin dari penampilan luarnya.